Saudara, mari kita berdoa sama-sama lagi sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu dan kami memohon berkat-Mu ya Tuhan waktu kami membaca merenungkan firman-Mu. Betapa kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh mendengar suara-Mu, dan Tuhan tolong terus ubahkan kami lewat firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu di depan kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, hari ini kita akan memulai seri khotbah yang baru dari kitab Hakim-Hakim. Saudara, kita akan membahas hari ini dari Hakim-Hakim pasal 1 ayat yang pertama sampai pasal 2 ayat yang kelima, bagian yang cukup panjang. Saudara, nanti kita tidak baca sekaligus tapi sedikit demi sedikit dan juga mungkin tidak setiap bagian akan kita baca nanti. Nah saudara, kitab Hakim-Hakim sebetulnya bukan kitab yang populer untuk dikhotbahkan. Steve Matthewson, saudara, seorang pendeta di Amerika, dia pernah berkata begini. Dia pernah memulai seri khotbah kitab Hakim-Hakim di gerejanya. Lalu dia tanya begitu sebelumnya, siapa yang tidak pernah dengar khotbah dari kitab Hakim-Hakim? Nah, dia bilang kurang lebih 50% jemaatnya nggak pernah dengar. Berarti 50% lagi pernah dengar. Lalu dia tanya lagi, dari yang pernah dengar khotbah dari kitab Hakim-Hakim itu, siapa yang cuma pernah dengar cerita tentang Samson dan Gideon? Gitu ya, lalu 40%, saudara begitu, cuma pernah dengar Samson dan Gideon, tidak pernah dengar yang lain. Maka sisa 10% yang pernah dengar khotbah dari kitab Hakim-Hakim selain tentang Samson dan Gideon. Nah saudara mau coba di sini? Kita survei kira-kira berapa persen yang pernah dengar khotbah dari kitab Hakim-Hakim selain tentang Samson dan Gideon. Saudara, kitab Hakim-Hakim mengisahkan apa yang terjadi pada bangsa Israel setelah Yosua mati, lalu orang Israel mulai tinggal di tanah Kanaan. Ada beberapa hal saudara yang saya ajak kita mengerti dulu sebelum kita mulai membahas saudara ya kitab ini. Yang pertama saudara, mengapa tanah Kanaan? Saudara, mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka tinggal di sana dan mereka mulai terus berperang di sana. Saudara, pertanyaannya mengapa tanah Kanaan? Saudara, tanah ini tidak sembarang dipilih oleh orang Israel, tetapi sudah dijanjikan Tuhan kepada mereka lebih dari 600 tahun sebelumnya. Saudara, Abraham, nenek moyang mereka dipanggil Tuhan meninggalkan tempat kelahirannya untuk pergi ke tanah Kanaan. Dan di sana Tuhan berjanji kepada Abraham begini, dalam Kejadian pasal 15, keturunanmu akan menjadi pendatang di suatu negeri yang bukan milik mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun. Namun keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini. Saudara, Tuhan berjanji kepada Abraham, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, negeri Kanaan. Saudara, tetapi bukan segera kata Tuhan. Karena keturunanmu akan diperbudak dulu selama 400 tahun di negeri asing. Setelah itu baru mereka akan kembali ke Kanaan dan mereka akan kuberikan negeri ini. Saudara, itu janji Tuhan. Maka Abraham tinggal di tanah Kanaan waktu itu sebagai orang asing. Lalu Ishak anak Abraham juga hidup di situ. Lalu Yakub anak Ishak juga hidup di situ. Sampai akhirnya terjadi kelaparan, Yakub serta anak-anaknya kemudian terpaksa pindah ke Mesir. Dan di sanalah selama 400 tahun keturunan mereka diperbudak di Mesir. Tapi setelah genap waktunya, Tuhan bawa mereka keluar ke tanah Kanaan. Musa yang pimpin mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tetapi ketika bangsa Israel siap masuk ke tanah Kanaan, Musa meninggal dan digantikan oleh Yosua. Maka Yosua yang melanjutkan, memimpin mereka berperang dengan bangsa-bangsa di Kanaan. Dan Tuhan menyertai mereka. Saudara, kalau membaca itu dalam kitab Yosua, kemenangan demi kemenangan mereka dapatkan dengan ajaib. Maka di bawah pimpinan Yosua, jalan sudah terbuka dan mereka sudah bisa tinggal dengan aman di tanah Kanaan. Tetapi sekarang mereka harus teruskan peperangan itu. Karena sampai Yosua meninggal, masih banyak daerah yang belum mereka kuasai. Yosua sudah membagi seluruh negeri itu dengan undi, daerah mana untuk suku apa, daerah mana untuk suku apa sudah ditentukan. Tetapi mereka harus meneruskan perang untuk merebut daerah-daerah itu. Yang kedua saudara, siapa hakim-hakim? Nah saudara, setelah Yosua meninggal, siapa yang menjadi pemimpin mereka? Waktu itu belum ada raja, maka pemimpin demi pemimpin kemudian dibangkitkan oleh Tuhan dan itulah yang disebut hakim-hakim. Istilah hakim-hakim saudara sebetulnya bisa membuat kita salah mengerti.
Karena hakim buat kita sekarang adalah orang yang mengadili, orang yang mengambil keputusan di pengadilan. Tetapi hakim yang dimaksud di sini lebih berfungsi sebagai orang yang dipakai Tuhan untuk memimpin, khususnya untuk membebaskan mereka dari penindasan. Suara pola yang sering terulang dalam kitab Hakim-Hakim adalah begini. Bangsa Israel berbuat dosa, Tuhan biarkan mereka ditindas, mereka berseru kemudian minta tolong kepada Tuhan, lalu Tuhan bangkitkan seorang penolong, seorang pembebas yang memimpin dan membebaskan mereka, akhirnya mereka kemudian kembali berdosa. Dan pola ini terus berulang seperti begini. Maka hakim saudara adalah orang yang Tuhan bangkitkan untuk menjadi pembebas dan pemimpin bagi mereka. Dan yang ketiga saudara, ada dua kalimat lagi yang perlu kita mengerti. Yang pertama adalah pada zaman itu tidak ada raja di Israel. Kalimat ini saudara seperti sebuah refrain diulang 4 kali di dalam kitab ini. Pada waktu itu tidak ada raja di Israel. Dan kedua saudara adalah kalimat yang mendampinginya. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saudara, apa artinya? Beberapa orang saudara berpendapat kitab Hakim-Hakim ini ditulis setelah orang Israel punya raja. Maka kalimat ini sengaja dituliskan oleh penulis kitab Hakim-Hakim untuk menjelaskan kenapa mereka perlu raja. Karena waktu itu kacau. Setiap orang berbuat menurut apa yang baik menurut pandangannya sendiri. Maka kita perlu raja. Tapi bukan itu maksudnya. Karena Alkitab tidak memandang ada raja adalah sesuatu yang baik. Ketika nanti saudara Israel meminta kepada Samuel untuk mengangkat raja bagi mereka, Tuhan berkata begini, Samuel, bukan kamu yang mereka tolak, tapi aku yang mereka tolak. Mereka tidak mau aku yang jadi raja mereka. Raja bukan sesuatu yang dipandang baik saudara di dalam Alkitab. Maka saudara kalimat ini bukan membela kenapa mereka perlu raja, tetapi mungkin lebih berarti waktu itu memang tidak ada raja. Tidak ada yang mengatur. Semua berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Dan hasilnya sama seperti waktu ada raja. Maka baik waktu ada raja maupun waktu tidak ada raja. Dan semua orang berbuat bebas sendiri, tidak mau diatur. Israel sama berontak kepada Tuhan. Karena problemnya bukan ada atau tidak ada raja. Tetapi mereka tidak mau diperintah oleh Tuhan. Itu problemnya. Nah saudara, mari sekarang kita perhatikan bagian ini. Kita perhatikan dari pasal 1 ayat 1 sampai 18 terlebih dahulu. Saudara jangan tutup Alkitab saudara. Nah kita baca ayat 1 sampai 3 terlebih dahulu saudara ya. Saya tidak tampilkan di PowerPoint. Pasal 1 ayat 1 sampai 3 kita baca terlebih dahulu. Sesudah kematian Yosua, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapa dari kami yang harus maju lebih dahulu memerangi orang Kanaan? Firman Tuhan, suku Yehuda lah yang harus maju. Sesungguhnya aku telah menyerahkan negeri itu ke dalam tangannya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon saudaranya, majulah bersamaku ke wilayah yang ditentukan melalui undi bagiku. Mari kita memerangi orang Kanaan. Nanti aku pun akan maju bersamamu ke wilayah bagianmu. Lalu Simeon maju bersama dengan dia. Saudara, ada dua pesan yang sangat penting yang pernah diberikan oleh Musa dan Yosua, dua pemimpin ini kepada orang Israel. Yang pertama saudara adalah pesan dari Musa dalam Keluaran pasal 23. Janganlah mengikat perjanjian dengan mereka, penduduk Kanaan maksudnya. Ataupun dengan ilah-ilah mereka. Mereka tidak boleh menetap di negerimu supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku. Dengan beribadah kepada ilah-ilah mereka, sebab hal itu menjadi jerat bagimu. Dan Musa ulangin ini beberapa kali. Jangan ikat perjanjian dengan mereka. Jangan biarkan mereka tinggal bersama denganmu. Saudara, ini pesan dari Musa. Sebelum Yosua meninggal, dia juga memberikan pesan kepada mereka. Ini pesan dari Yosua. Tuhan Allahmu, dialah yang akan mengusir mereka demi kamu dan menghalau mereka dari hadapanmu. Sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hendaklah kamu sungguh-sungguh bersiteguh memelihara dan melakukan semua yang tertulis dalam kitab Taurat Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sebaliknya, jika kamu berbalik dan berpaut pada sisa bangsa-bangsa yang masih tinggal di antara kamu, maka ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Allahmu
tidak akan lagi menghalau bangsa-bangsa itu dari hadapanmu. Yosua menekankan Tuhan yang akan berperang. Tuhan yang akan mengusir mereka. Tuhan yang akan membawa kamu menduduki negeri mereka. Artinya kemenangan sudah pasti di tangan kamu. Tetapi yang Tuhan minta adalah kesetiaan dan ketaatan. Kalau mereka taat melakukan perintah Tuhan, kemenangan sudah pasti bagi mereka. Saudara, ini dua pesan dari Musa dan Yosua. Seorang yang satu berkata, kamu masuk ke sana, jangan ikat perjanjian dengan mereka. Jangan biarkan mereka tinggal bersama dengan kamu. Sementara satu lagi berpesan, ketika kamu masuk ke sana, percayalah Tuhan yang akan mengusir mereka. Tuhan akan berperang bagimu. Tuhan yang akan maju di depan kamu. Kemenangan sudah pasti di tangan kamu. Asal kamu taat kepada Tuhan. Saudara, dua pesan dari pemimpin mereka. Tetapi kita akan melihat saudara dalam bagian ini, dua-duanya langsung dilanggar. Kitab Hakim-Hakim saudara langsung dimulai dengan kisah Israel yang tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Saudara perhatikan lagi ayat 1-3 itu. Mereka mengawali dengan sangat baik. Mereka bertanya kepada Tuhan, siapa dari kami yang harus maju lebih dulu berperang? Mereka tanya kepada Tuhan. Dan Tuhan kemudian jawab, suku Yehuda. Dan Tuhan ulangi lagi janjinya, aku telah menyerahkan negeri itu ke dalam tangan mereka. Artinya kemenangan sudah pasti bagi Yehuda. Tapi di ayat selanjutnya, Yehuda ajak Simeon berperang bersama. Saudara, kenapa diajak Simeon perang bersama? Di satu sisi sepertinya tidak ada yang salah dengan ini. Ada relasi yang dekat antara Yehuda dengan Simeon karena nenek moyang mereka adalah sama-sama anak dari Lea, istri pertama Yakub. Dan dari sisi strategi militer tentu akan lebih kuat kalau mereka berperang bersama-sama. Maka terlihat tidak ada yang salah. Tapi satu hal yang tidak bisa kita lewatkan adalah ini menunjukkan dia tidak percaya kepada Tuhan. Mengapa dia takut maju sendiri kalau Tuhan sudah bilang dia yang akan berperang? Mengapa dia tidak percaya maju sendiri kalau Tuhan bilang dia telah menyerahkan negeri ini ke dalam tangan mereka? Saudara, ini yang disebut oleh Timothy Keller sebagai half-hearted discipleship. Setengah hati ikut Tuhan. Mereka ikut Tuhan, mereka disuruh pergi berperang, mereka mau berperang. Mereka disuruh maju, mereka mau maju. Tapi mereka setengah jalan. Tidak sepenuhnya ikut apa yang Tuhan perintahkan. Dan ini bukan sesuatu yang sederhana saudara di mata Tuhan. Karena saudara kita akan melihat bagaimana ini akan menghancurkan mereka. Kita perhatikan dulu saudara kisah-kisah selanjutnya. Yaitu keberhasilan demi keberhasilan mereka di dalam peperangan. Saudara lihat ayat 4 di dalam Alkitab saudara. Pasal 1 ayat yang keempat. Suku Yehuda pun maju. Dan Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka. 10.000 orang mereka tewaskan di Bezek. Ayat 8-9. Sesudah itu Bani Yehuda memerangi Yerusalem, merebutnya dan mengalahkannya dengan mata pedang lalu membumi hanguskan kota itu. Kemudian Bani Yehuda maju memerangi orang Kanaan yang tinggal di pegunungan, di tanah Negeb dan di Shefela. Ayat 10. Sesudah itu suku Yehuda maju menyerang orang Kanaan yang tinggal di Hebron yang dulu bernama Kiryat Arba. Mereka mengalahkan Sesai, Ahiman, dan Talmai. Dari sana mereka maju menyerang penduduk Debir. Debir dahulu bernama Kiryat Sefer. Ayat 16. Keturunan Hobab, ipar Musa, orang Keni itu maju bersama dengan Bani Yehuda dari kota pohon kurma ke padang gurun Yehuda di tanah Negeb, dekat Arad. Lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Ayat 17. Suku Yehuda maju bersama suku Simeon saudaranya. Lalu mengalahkan orang Kanaan penduduk Sefat. Mereka mengkhususkan kota itu untuk dimusnahkan sebab itu kota itu dinamai Horma. Ayat 18. Selanjutnya suku Yehuda merebut Gaza dengan wilayahnya, Askelon dengan wilayahnya, dan Ekron dengan wilayahnya. Dan ada sebuah kisah menarik saudara yang diselipkan di situ, yaitu tentang Kaleb. Ayat 12-15. Saudara ingat kisah Kaleb? Ketika semua orang Israel tidak mau masuk tanah Kanaan karena ketakutan, hanya Kaleb dan Yosua yang tetap percaya. Maka hanya Kaleb dan Yosua yang diizinkan Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Sementara yang lain mati di padang gurun. Dan sampai masa tuanya Kaleb tetap setia. Ayat 12-15. Berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, akan kuberikan Aksa anakku sebagai istrinya. Otniel, anak Kenas adik Kaleb, merebut kota itu. Lalu kepadanya Kaleb memberikan Aksa anaknya sebagai istrinya.
Ketika Aksa tiba, ia membujuk suaminya supaya mereka meminta ladang kepada ayahnya. Pada saat Aksa turun dari keledainya, Kaleb bertanya kepadanya, "Ada apa?" Jawabnya, "Berikanlah kepadaku hadiah tanda berkat." Soalnya ini penting karena di dalam TB tidak ada, ini TB2. Hadiah tanda berkat. "Engkau telah memberikan kepadaku tanah Negeb yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air." Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air di hulu dan di hilir. Saudara, orang zaman sekarang mungkin merasa Kaleb keterlaluan memperlakukan anaknya sebagai hadiah. Tetapi kita tidak bisa memakai pola pikir zaman sekarang untuk kita melihat zaman itu. Nah, saudara, apa signifikansi cerita ini di sini? Tiba-tiba diselipkan cerita tentang Kaleb ini. Dengan menawarkan putrinya untuk dinikahkan kepada siapa saja yang merebut tanah itu, Kaleb menunjukkan komitmennya pada agenda Tuhan sebetulnya. Adalah perintah Tuhan untuk mereka merebut semua bagian tanah yang sudah diundi. Adalah perintah Tuhan untuk mereka tinggal menetap di sana, beranak cucu di sana. Dan kalau kita lihat, saudara, Aksa sama sekali tidak komplain soal dia diberikan jadi istri Otniel. Di dalam konteks zaman itu dia mungkin merasa terhormat menjadi istri pahlawan seperti Otniel. Tetapi protes dia adalah tanah yang diberikan ayahnya tidak cukup baik untuk dia tinggali. Karena Aksa juga menunjukkan komitmennya kepada agenda Tuhan. Dia ingin menetap di sana. Dia ingin tanah itu bisa ditinggali. Maka dia minta tanda berkat. Berikan kepadaku tanda berkat. Sebagaimana seorang ayah memberkati anaknya ketika menikah. Dan Kaleb dengan murah hati memberikan bukan satu tapi 2 mata air. Saudara, mereka adalah orang-orang yang mentaati agenda Tuhan untuk tinggal di sana dan ingin menetap di sana. Maka apapun mereka lakukan. Saudara, maka sampai di sini semuanya sepertinya indah sebetulnya. Yehuda maju berperang dengan Simeon, lalu berhasil mengalahkan satu demi satu wilayah yang diberikan kepada mereka. Tapi mulai ayat 19, half-hearted discipleship itu mulai menghancurkan mereka. Kita lihat ayat 19 sampai 36 ini. Ayat 19 dulu, saudara, saya bacakan. Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu, tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk di lembah. Sebab orang-orang ini mempunyai kereta besi. Tuhan menyertai sehingga Yehuda berhasil menang di pegunungan, tetapi mereka gagal di lembah. Dan alasannya dicatat adalah orang-orang itu punya peralatan yang canggih, kereta besi. Saudara, kalau kita melihat bagaimana Tuhan memimpin Israel perang di masa lalu, kita tahu bahwa kereta besi tidak akan bisa menghalangi Israel untuk menang perang. Tidak mungkin. Saudara ingat kisah Israel mengalahkan Yeriko, kota yang sangat kuat temboknya. Dan Tuhan tidak minta mereka perang, cukup putari saja kota itu. Setiap hari 1 putaran selama 6 hari. Dan di hari ke-7 putar 7 kali dan tembok itu rubuh, Yeriko dihancurkan. Betapa mudahnya untuk Tuhan. Lalu apa yang membuat mereka gagal melawan kereta besi di lembah? Bukan karena Tuhan tidak mampu, tapi karena mereka yang tidak percaya pada Tuhan. Mereka lihat kereta besi dan mungkin itu membuat mereka takut. Atau mungkin mereka melihat kereta besi lalu itu membuat mereka malas. Sudahlah, buat apa susah-susah kita perang ke sana, resiko besar sekali. Kita sudah menang banyak, kita sudah cukup tanah untuk tinggal. Buat apa kita mati-matian lagi pergi ke sana? Lalu resiko sangat besar melawan musuh yang kuat. Dan mereka lupa pada agenda Tuhan. Dan kisah-kisah selanjutnya, saudara, menunjukkan dosa demi dosa juga dilakukan oleh suku-suku Israel lainnya. Ayat 21, saudara, saya bacakan. Namun orang Yebus penduduk Yerusalem tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Sehingga orang Yebus itu masih tinggal di Yerusalem bersama Bani Benyamin sampai hari ini. Mereka lupa pesan Musa. Berkali-kali Tuhan ingatkan mereka, jangan pernah mengadakan perjanjian dengan penduduk Kanaan. Jangan biarkan mereka tinggal bersamamu karena mereka akan menyesatkanmu. Mereka tidak dengarkan itu. Ayat 22. Keturunan Yusuf juga maju menyerang Betel. Dan Tuhan menyertai mereka. Tapi mereka tidak mau bergantung kepada Tuhan. Mereka bergantung pada cara mereka. Mereka minta tolong kepada satu orang penduduk kota itu dan menjanjikan bahwa dia akan dilepaskan. Ayat 25-26. Lalu orang itu menunjukkan kepada mereka jalan masuk ke kota itu. Mereka mengalahkan kota itu dengan mata pedang. Tetapi orang itu dan seluruh kaumnya mereka biarkan pergi. Orang itu pergi ke negeri orang Het.
dan mendirikan di sana sebuah kota yang dinamainya Luz. Mereka membuat perjanjian dengan orang itu, membiarkan orang itu pergi bersama seluruh kaumnya lalu mendirikan kota lain. Maka walaupun mereka berhasil menguasai Betel, sebetulnya seluruh penyembahannya pindah ke kota lain itu. Ayat 27. Suku Manasye tidak menghalau penduduk Bet-Syan dan kota-kota kecilnya, Ta'anakh dan kota-kota kecilnya, dan seterusnya. Jadi orang-orang Kanaan itu tetap bersikeras tinggal di negeri itu. Ayat 29. Suku Efraim pun tidak menghalau orang Kanaan yang tinggal di Gezer. Jadi orang Kanaan itu tetap tinggal di antara mereka di Gezer. Ayat 30. Suku Zebulon tidak menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol. Jadi orang Kanaan itu tetap tinggal di antara mereka sekalipun mereka diharuskan melakukan kerja paksa. Ayat 31. Suku Asyer tidak menghalau penduduk Akko, penduduk Sidon serta Ahlab, Aksib, Helba, Afek dan Rehob. Ayat 33. Suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet-Semes dan penduduk Bet-Anat sehingga mereka tinggal di antara orang Kanaan penduduk negeri itu. Ayat 34 sampai 35. Bani Dan terdesak oleh orang Amori ke arah pegunungan sebab orang Amori tidak membiarkan mereka turun ke lembah. Orang Amori itu tetap bersikeras tinggal di Har-Heres, di Ayalon dan di Saalbim walaupun mereka mendapat tekanan berat dari keturunan Yusuf dan harus melakukan kerja paksa. Sore inilah kisah Israel. Mereka umat Tuhan mengalami banyak penyertaan Tuhan dan Tuhan berjanji akan terus menyertai. Tuhan minta mereka taat dan mereka mau taat, tapi setengah jalan. Mereka mengikut Tuhan, tapi setengah hati. Suara perintah Tuhan adalah maju. Negeri itu sudah kuberikan ke dalam tanganmu. Tapi mereka tidak percaya. Yehuda ajak Simeon untuk menang perang. Yehuda tidak berani melawan suku-suku di lembah karena ada kereta besi. Lalu keturunan Yusuf, Efraim minta tolong kepada penduduk untuk menang perang. Mengadakan perjanjian kepada mata-mata di sana. Perintah Tuhan adalah jangan mengadakan perjanjian dengan mereka. Halau mereka. Tapi satu demi satu suku Israel tidak lakukan itu. Soalnya mereka sok pintar sendiri. Mereka pikir tidak perlu menghalau orang Kanaan. Karena pasti sebetulnya secara hitung-hitungan jauh lebih mudah untuk sekedar mengalahkan daripada menghalau semuanya. Jauh lebih susah itu. Secara hitung-hitungan pasti lebih menguntungkan secara ekonomi menjadikan penduduk sebagai pekerja paksa daripada mengusir mereka pergi. Dan itu yang mereka lakukan. Saudara, kalau kita pikir dari sisi kita, bukankah sebetulnya yang dilakukan oleh orang Israel ini semuanya masuk akal? Kalau perang, minta bantuan lebih banyak orang, kita pasti lebih kuat. Kalau perang, kalau lihat musuh lebih kuat, jangan berani maju, pasti kalah. Kalau perang, pakai mata-mata orang dalam, pasti lebih bisa menang. Kalau perang, cukup sampai menang, tidak perlu habis-habisan, tidak perlu usir mereka, tapi jadikan pekerja paksa itu lebih menguntungkan. Saudara, semua lebih masuk akal secara hitungan mereka. Tapi Tuhan tidak suka itu. Karena apapun hitungan mereka, tidak sesuai dengan kemauan Tuhan. Saudara, ada apa di dalam hidup kita yang sering kita hitung dan masuk akal, tapi tidak sesuai dengan kemauan Tuhan? Mungkin keputusan kerja, keputusan bisnis, mungkin dalam hal pelayanan. Ada apa yang kita hitung masuk akal, tapi jadi tidak masuk akal karena tidak sesuai dengan kemauan Tuhan. Saudara, kalau mereka menilai cara mereka masuk akal, maka sekarang giliran Tuhan yang menilai mereka. Pasal 2 ayat 1-5. Saudara coba lihat ayat 1-2 terlebih dahulu saya bacakan. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, Aku telah menuntun kamu keluar dari Mesir dan membawa kamu ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi kamu, janganlah mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan suaraku. Mengapa kamu berbuat demikian? Saudara, malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim.
Tidak dijelaskan kenapa malaikat Tuhan datangnya dari Gilgal, tetapi Gilgal adalah base camp pertama Israel waktu mereka menyeberangi sungai Yordan dan masuk wilayah Kanaan. Dan Gilgal menjadi base camp pertama untuk orang Israel memerangi orang Kanaan. Maka mungkin sengaja disebutkan malaikat Tuhan datang dari Gilgal untuk mengingatkan mereka apa yang pernah Tuhan lakukan dulu. Apa yang Tuhan pernah kerjakan dulu di antara mereka. Mengapa kamu berbuat demikian hari ini? Saudara perhatikan berita yang disampaikan begini. Aku telah menuntun kamu keluar dari Mesir. Aku telah membawa kamu ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Aku juga telah berfirman tidak akan membatalkan perjanjian dengan kamu untuk selama-lamanya. Tapi kamu jangan mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesbah mereka, penyembahan mereka, budaya mereka, hancurkan semuanya. Mengapa kamu berbuat demikian? Saya bisa menangkap nada Tuhan yang bukan saja marah tapi sangat kecewa. Mengapa kamu lakukan ini? Aku selamatkan kamu, aku berikan kepadamu sesuai janjiku. Aku menyertai kamu dan berjanji tidak akan meninggalkanmu. Mengapa kamu lakukan ini? Maka kalau Israel berkata, Tuhan kami ada alasannya. Mereka terlalu kuat, ada kereta besi, kami tidak sanggup, kekuatan kami terbatas. Lebih baik kami simpan tenaga untuk merebut wilayah lain daripada kami mati-matian usir mereka semua. Bukankah yang penting kami sudah kalahkan mereka? Bukankah lebih menguntungkan minta mereka kerja paksa? Kami tidak sembarangan, kami punya alasan, kami memang tidak sanggup Tuhan. Tapi Tuhan menilai dengan sederhana. Kamu tidak mendengarkan suaraku. Kamu bilang kamu tidak sanggup, tapi sebetulnya kamu tidak mendengarkan suaraku. Mengapa kamu berbuat demikian? Maka pertanyaan lebih mendasar saudara sebetulnya adalah, mereka tidak sanggup atau tidak mau. Mereka bilang kami tidak sanggup, Tuhan bilang kamu tidak mau sebetulnya. Mereka bilang Tuhan tapi ini masuk akal, lihat hitung-hitungannya. Tuhan bilang justru tidak masuk akal karena Tuhan berjanji menyertai dan tidak mungkin kamu tidak bisa. Maka hitung-hitunganmu semua tidak masuk akal karena tidak ada Tuhan di situ. Saudara, maka penting untuk kita bertanya, di bagian mana dalam hidup kita yang kita berkata, saya tidak sanggup. Tapi Tuhan akan berkata, kamu tidak mau. Di bagian mana, saudara? Saya akan berikan 3 contoh. Yang pertama dan kedua saya kutip dari Timothy Keller. Yang pertama, pengampunan. Saya tidak sanggup mengampuni dia. Apa yang dia lakukan terlalu jahat, begitu membekas dalam hati saya. Saya tidak ingin anggap enteng soal pengampunan, saudara. Karena mengampuni sangat sulit dan banyak orang bicara pengampunan seakan-akan itu sesuatu yang sangat mudah. Saya juga tidak bicara soal rekonsiliasi, sesuatu yang adalah langkah lanjut sebetulnya dari pengampunan. Tetapi ini baru soal mengampuni dulu. Tuhan minta kita mengampuni mulai dari dalam hati kita. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu mengampuni kita yang dosanya kepada Tuhan ini jauh lebih besar daripada dosa orang kepada kita. Kita bilang tidak sanggup. Tuhan akan berkata, kamu tidak mau. Kamu mau tetap simpan rasa pahitmu, kamu mau kalau bisa balas orang itu, atau paling tidak lihat orang itu menderita. Kamu tidak mau. Saudara, saya tahu sekali lagi pengampunan sulit. Tapi ini bukan bicara soal rekonsiliasi. Tapi bicara soal mengampuni dulu dalam hati. Yang kedua, pencobaan. Saya tidak sanggup menolak pencobaan itu. Saya tahu salah, tapi saya tidak bisa. Saudara, betul bahwa kekuatan dosa itu luar biasa kuat dan kita memang tidak sanggup dengan kekuatan sendiri menolaknya. Tapi bukankah kita bisa minta pertolongan dari Tuhan, dari kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita maupun melalui saudara-saudara seiman? Bukankah kita bisa berseru kepada Tuhan, mengaku kelemahan kita, minta anugerahnya mengubahkan kita? Selalu ada jalan dari Tuhan. Maka kalau kita bilang, tidak sanggup Tuhan, aku tidak bisa menolak pencobaan ini. Tuhan akan bilang, kamu tidak mau. Sebetulnya kita pakai excuse tidak sanggup untuk kita terus menikmati dosa.
Dan ketiga, saudara, misi Tuhan. 3 minggu lalu saya berkhotbah di sini, saya ajak kita melihat peran utama kita di dalam misi Tuhan bisa berbeda-beda. Tapi apa peran kita? Dan kalaupun peran utama kita berbeda-beda, bukan berarti kita tidak mau dan tidak siap ketika kita harus melakukan peran yang lain. Karena kita berada di dalam peperangan yang sama, dan untuk melakukan amanat agung, kita siap untuk melakukan apa saja, menjadi apa saja, berkorban apa saja. Tuhan berkata, untuk itu aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Maka kalau kita bilang tidak sanggup, Tuhan bilang kamu tidak mau. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara, dalam bagian apa hidup kita? Kita berkata tidak sanggup, tapi Tuhan akan berkata tidak mau. Kamu tidak mau. Bagian terakhir, saudara, ayat 3-5, kita lihat Alkitab kita lagi. Sebab itu aku berfirman lagi, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari hadapanmu. Pasal 2 ayat 3 ini. Sehingga mereka akan menjadi musuhmu dan ilah-ilah mereka akan menjadi jerat bagimu. Dengan kata lain, Tuhan berkata begini, aku akan berhenti menolongmu menghalau mereka. Dan aku akan membiarkan mereka menjadi jerat atau godaan bagimu. Mereka pikir mereka melakukan yang masuk akal. Mereka ingin yang lebih mudah, lebih menguntungkan, yang lebih pasti. Tapi itulah berhala mereka. Dan itulah yang menjerat mereka jatuh lebih dalam. Dan ayat 4-5, pasal 2 ayat 4-5 yang terakhir. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh orang Israel, menangislah bangsa itu dengan suara nyaring. Malaikat Tuhan menegur mereka, lalu bangsa itu menangis dengan suara nyaring. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Bokim. Dan di sana mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Karena Bokim berarti tempat menangis. Di sana mereka menangis, di sana mereka mempersembahkan kurban. Tetapi ayat ini berhenti di situ. Tidak diceritakan lalu apa yang terjadi. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka menangis, mempersembahkan korban, lalu apa hasilnya dalam hidup mereka? Karena yang sangat menyedihkan adalah peristiwa demi peristiwa selanjutnya dalam kitab Hakim-Hakim akan menunjukkan betapa dangkalnya pertobatan mereka. Respons kita kepada Tuhan harusnya lebih dari sekedar menangis, tapi bertobat sungguh-sungguh. Saya akan menutup dengan bagian ayat ini, surah Yoel 2 ayat 12-13 berkata begini. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, menangis dan meratap. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Bertobatlah, koyakkan hatimu bukan di luar, tapi di dalam. Saudara, kalau kita berhenti pada apa yang diceritakan dalam kitab Hakim-Hakim ini, kita akan frustasi. Karena kita melihat kebebalan mereka, kita melihat seperti tidak ada jalan untuk berubah. Malaikat Tuhan menegur mereka pun, mereka hanya menangis, mempersembahkan kurban dan kembali berbuat dosa. Dan sejujurnya saudara, kita melihat diri kita juga seperti itu, bukan? Lalu di mana jalan keluarnya? Tuhan mengasihi kita, Dia mau menyertai dan memberkati kita. Tapi Tuhan juga adil. Kita tidak taat. Bagaimana Tuhan bisa mengasihi, menyertai dan memberkati kita? Lalu di mana jalan keluarnya? Seperti mentok, Tuhan mau mengasihi, menyertai, memberkati, tapi kita tidak taat dan Tuhan adil. Bagaimana Dia bisa mengasihi, menyertai dan memberkati kita? Saudara, hanya di salib kita bisa mengerti bagaimana Allah memberikan jalan keluar. Karena Yesus sudah sepenuhnya taat dan menggantikan kita menanggung hukuman Allah. Maka Tuhan mengasihi, menyertai dan memberkati kita bukan karena kita berhasil taat, tapi karena Yesus. Dan Tuhan tetap minta kita taat, Tuhan tetap minta kita bertobat, tapi bukan dengan kekuatan sendiri, karena Dia yang menyertai. Dan terlepas dari segala kegagalan kita, kejatuhan kita lagi, Tuhan akan tetap menerima kita pada akhirnya. Bertobatlah, koyakkan hatimu, kata Yoel, bukan di luar, tapi di dalam. Dua reflection question saudara bagi kita. Dan mari kita dengan sikap teduh
berdoa, kita merenungi dua hal ini. Yang pertama, di mana di dalam hidupmu kamu berkata kepada Tuhan, saya tidak sanggup, sebetulnya saya tidak mau. Di bagian mana, saudara, dalam hidup kita, kita berkata kepada Tuhan begitu, saya tidak sanggup Tuhan. Betul. Padahal sebetulnya Tuhan akan berkata, kamu tidak mau. Mungkin dalam hal mengampuni orang, mungkin dalam hal menolak berdosa, mungkin di dalam hal mengerjakan misi Tuhan dengan hidupmu, atau mungkin dalam hal yang lainnya. Dan pertanyaan kedua, bagaimana salib Kristus mendorongmu untuk berubah? Di salib itu, Yesus menyelesaikan semuanya. Dia taat kepada Tuhan. Dia menanggung hukuman salah kita. Maka apapun yang kita lakukan dalam dunia, segala kesalahan kita, Tuhan sudah ampuni. Dan Tuhan menyertai kita untuk kita tetap taat dan terus taat. Dan sampai akhirnya nanti Dia menerima kita. Bukan karena kita selalu gagal. Tapi karena Yesus. Bagaimana salib Kristus mendorongmu untuk berubah? Saudara masing-masing berdoa dan nanti saya akan tutup dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kitab Hakim-Hakim, bagian yang pertama di dalam seri khotbah ini. Terima kasih untuk menunjukkan kepada kami betapa seringkali kami excuse dengan kelemahan kami. Kami tidak percaya kepada Tuhan. Kami punya alasan sendiri yang kami pikir baik. Tapi sebetulnya kami tidak mau taat kepada Tuhan. Tuhan, biar salib-Mu sekali lagi mempesona kami. Menunjukkan kepada kami apa yang harus kami lakukan dengan hidup kami. Tuhan, ubahkan kami. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang boleh kami baca dan kami renungkan. Dan biarlah firman-Mu terus yang berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.